Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hikmah dan juga teman-temanku semua. Pada sore hari ini, dengan saya, Darakan Faras NIM 053 yang akan mempresentasikan materi tentang penanganan psikologis pada RPK yang mengalami hambatan komunikasi dan juga atensi tunarungu. Silakan disimak materinya. Oke, materi pertama yaitu definisi menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam perkembangannya mengalami kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan juga emosional, yang mana anak-anak ini harus mendapatkan semacam perlakuan khusus terutama di bidang pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih anak tunarungu itu? Anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengarannya, baik permanen maupun tidak permanen, serta biasanya anak-anak ini memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka bisa disebut juga dengan tunawicara. Nah, sebenarnya anak tunarungu mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena kehilangan seluruh atau sebagian alat pendengarannya, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, pergaulannya dengan normal mengalami hambatan. Selain itu, anak tunarungu memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal, seperti sifatnya cepat marah dan juga mudah tersinggung. Nah, pada umumnya sih fisiknya, terutama di kekuatan fisiknya atau kesehatan fisiknya sama aja sih, sama kayak anak normal gitu ya. Nah, terus anak dengan masalah pendengaran umumnya mengalami hambatan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, dalam perkembangan bahasa dan juga komunikasi. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini tidak bisa mengalami komunikasi dengan mimik muka, sentuhan, gerak badan, dan mendengar serta bertutur kata. Nah, mereka kehilangan semuanya atau beberapa saja. Nah, kehilangan pendengaran yang mereka alami menghalangi perkembangan komunikasi dan juga bertutur kata mereka. Dengan kata lain, anak-anak tunarungu dan tunawicara memiliki hambatan dalam berkomunikasi dan juga tentu mengalami gangguan dalam perkembangan komunikasi dan juga bahasa yang mereka miliki. Nah, ciri umumnya yaitu satu, mereka itu kurang memperhatikan saat diajak komunikasi dan juga saat diajak interaksi. Yang kedua, mereka selalu membalikan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk merubah posisi telinga gitu ya. Yang ketiga, memiliki kesulitan mengikuti petunjuk lisan. Yang keempat, mereka terkadang ketergantungan dalam sebuah instruksi. Yang kelima, miskin kosakata. Yang keenam, sulit mengartikan makna kiasan dan makna abstrak. Yang ketujuh, yang terakhir, sulit menguasai irama dan juga gaya bahasa. Nah, gangguan yang kedua, perkembangan gangguannya. Yang kedua itu perkembangan sosial dan juga emosi, yang mana sangat bergantung pada pengalaman sosial emosi mereka. Nah, perlakuan yang diterima dan melalui kemampuan perkembangan mereka sendiri mengungkapkan perasaan mereka, keinginan, kebutuhan, akan memahami perasaan orang lain. Nah, perkembangan sosial dan emosi sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka, perlakuan yang diterima, dan juga melalui perkembangan mereka sendiri dalam mengungkapkan perasaan mereka, keinginan, dan kebutuhan untuk memahami perasaan orang lain. Perkembangan tersebut meliputi, yang pertama, ada perkembangan kognitif yang merujuk pada cara untuk memahami dunia mereka, termasuk kemampuan untuk menyerap, menyimpan, serta mengingat informasi, mengklasifikasikan benda, identifikasi, menilai, membandingkan, dan membedakan, serta menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Yang kedua, ada perkembangan fisik dan motorik yang sebetulnya tidak berbeda dengan anak normal. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain, yang mana hal tersebut dapat dilakukan menggunakan bahasa, suara, isyarat kreatif sederhana, ekspresi wajah, dan lain-lain. Komunikasi juga dapat berfungsi untuk mengungkapkan diri sendiri dan membuat berbagai peristiwa, semisal menunjukkan apa yang diri kita inginkan. Beberapa anak yang keterampilan komunikasinya lemah dapat dicoba untuk dihubungkan dengan perilaku agresif, seperti menendang atau bersorak-sorak, teriak-teriak maksudnya ya. Jika mereka belajar keterampilan komunikasi lebih efektif, maka perilaku yang diinginkan bisa dikurangi. Beberapa anak bisa berbicara tapi tidak terampil dalam berbahasa. Contohnya, anak yang dapat mengulang beberapa kata yang diucapkan padanya seperti dengan sempurna ya, bahkan kata panjang seperti pesawat terbang, tapi dia tidak mengetahui apa arti dari kata yang ia ucapkan. Jadi itu bukan bentuk komunikasi. Ada anak yang hanya dapat berkomunikasi dengan tersenyum atau menangis seperti komunikasi dari seorang bayi. Di sisi lain,
ada anak yang memiliki kemampuan berbahasa tapi tidak bisa berbicara. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi anak yang menderita tuli berat di mana ia tidak pernah bisa belajar berbicara karena ia tidak pernah mendengar pembicaraan. Jika ia menggunakan bahasa isyarat, maka sejatinya ia sedang menggunakan bahasa. Dia dapat belajar membaca dengan diam dan komunikasi dengan bentuk tulisan. Penanganan psikologis pada RPK yang mengalami hambatan komunikasi dan juga atensi tunarungu. Terdapat beberapa tanggapan dan opini umum yang berpendapat bahwa komunikasi secara lisan adalah media utama atau media terbaik guna mempelajari serta menguasai bahasa. Komunikasi dengan berbicara adalah cara yang terbaik. Namun bagi anak yang memiliki masalah komunikasi, terutama masalah pendengaran, mungkin karena kerusakan pada indera pendengaran mereka, maka cara komunikasi lain dapat menggantikan fungsi berbicara itu sendiri. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk anak yang memiliki masalah pendengaran. Yang pertama, metode auditori oral, di mana metode ini lebih menekankan pada proses pendengaran dan bertutur kata menggunakan alat bantu yang lebih baik, seperti alat bantu pendengaran atau alat bantu penglihatan serta sentuhan. Metode ini menggunakan bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mendengar dan juga bertutur kata. Yang kedua, yaitu metode membaca bibir. Komunikasi dengan metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini mengharuskan mereka melihat bibir penutur bahasa dengan cepat dan tepat. Penutur bahasa harus berada di tempat yang terang dan dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, yaitu metode bahasa isyarat. Pada umumnya, bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dan makna dasar. Bahasa isyarat digunakan pada umumnya adalah isyarat abjad atau satu jari. Dan yang keempat, yaitu metode komunikasi universal, di mana metode ini adalah metode yang menggabungkan gerakan jari isyarat, pembacaan bibir, dan penuturan auditori oral. Elemen paling penting dalam metode ini adalah penggunaan isyarat dan penuturan isyarat secara bersamaan. Jadi metode ini singkatnya sih gabungan dari ketiga metode yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Selanjutnya yaitu identifikasi penanganan psikologi tes pada RPK tunarungu. Yang pertama yaitu tes behavioral. Pada tes ini umur yang diberikan tergantung pada tingkat perkembangan anak. Bentuk tesnya yaitu 1. Behavioral Observation Audiometry untuk anak berusia kurang lebih 7 bulan jika mereka tidak merespon suara secara intensif. Observasi dimulai dengan respon terhadap suara, dikejutkan dengan suara yang keras atau digerakkan dari tidurnya. Yang kedua yaitu visual respon atau reinforcement auditory yang digunakan untuk anak berusia 7 bulan hingga 3 tahun dengan cara anak merespon suara dengan cara mengarahkan kepala mereka dekat dengan speaker atau sumber suara. Kemudian diarahkan ke kanan atau ke kiri, serta diberikan hadiah atau reward berupa tampilan visual, berupa lampu yang berkelip, atau juga dengan mainan yang bergerak di atas speaker. Dan yang terakhir yaitu play audiometry untuk anak berusia 2 hingga 3 tahun ke atas. Caranya, saat suara terdengar, anak diminta untuk bergerak atau melakukan sesuatu, seperti menaruh kelereng dan juga permainan lainnya. Dan yang kedua yaitu electropsychological test yang digunakan untuk mendeteksi seberapa besar gangguan pendengaran atau tunarungu pada individu yang berupa tes auto-acoustic emission yang berfungsi untuk mengidentifikasi senar rambut pada koklea. Yang kedua yaitu auditory brainstem effect response audiometry yang berfungsi untuk menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak menuju ke otak dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di kepala saat anak dalam kondisi tertidur atau tidak sadar. Ada juga tes yang berupa electrocochleography yang harus dilakukan di bawah pengaruh bius karena menggunakan alat ukur sinyal elektro yang ada di koklea dan juga syaraf pendengaran. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.